Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa ardhahu nafa'ana bih wa bi 'ulumi fid darin amin ila qawlihi wa an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala Ataitu mendatangi siapa saya, kata beliau Wabisah, beliau mengatakan ataitu mendatangi siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Nabi, faqala maka berkata siapa Nabi, ji'ta datang siapa engkau, tas'alu 'anil birri, tas'alu bertanya siapa engkau, 'anil birri tentang satu kebaikan atau perbuatan baik. Qultu menjawab siapa saya Wabisah bin Ma'bad, na'am, ya. Di antara hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau suatu mukjizat yang memang Allah berikan kepada beliau, beliau bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh sahabat. Bahkan sahabat Wabisah bin Ma'bad sebelum mengungkapkan pertanyaannya itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wabisah ternyata datang berkunjung kepada Nabi itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mempertanyakan satu hal. Dan hal itu berkaitan dengan pilihan satu amal atau satu pekerjaan atau satu pilihan atau yang kaitannya dengan satu harta benda. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebelum itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesampainya beliau sahabat Wabisah di hadapan beliau, Rasulullah terlebih dahulu mengungkapkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Wabisah. Ya Wabisah, kamu datang kepadaku, menghadap kepadaku, tujuannya untuk menanyakan tentang albir. Padahal sahabat Wabisah belum bertanya. Dijawab oleh sahabat Wabisah, na'am, iya betul ya Rasul. Berarti kan Rasulullah sudah tahu, dan itu beberapa terjadi kepada beberapa sahabat dalam beberapa peristiwa yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini semua. Ini diantaranya ini sahabat Wabisah ini. Faqala, maka mengatakan siapa Nabi, istafti qalbak, istafti bertanyalah siapa engkau, qalbaka akan hatimu, kepada hatimu. Wahai Wabisah, kata beliau, apa yang ada di depanmu, permasalahan apapun yang ada di depanmu, keputusan apa yang akan engkau ambil, kalau itu masih ada hal yang meragukan, kurang meyakinkan atau tidak enak, tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Karena hati kita ini tidak bisa mengelak. Mungkin kita mendapatkan suatu masalah atau dituntut untuk menentukan kebijakan atau sikap. Mana sikap yang baik, mana sikap tidak baik. Kita mungkin dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Bagaimana kita akan menentukan? Bagaimana kita akan menentukan? Rasulullah itu
sudah memberikan solusi untuk sahabat Wabisah, untuk kepada kita semua, khususnya para santri, karena santri dituntut untuk lebih berhati-hati tentang semua hal, baik kaitannya dengan rizki halal atau haram, baik dalam menentukan kebijakan atau keputusan, di dalam mengambil keputusan dalam musyawarah, seumpama apa keputusan yang paling baik. Istafti galbak, kata beliau, tanyakan itu kepada lubuk hatimu yang paling dalam. Al-birru, kata beliau menjelaskan, al-birru, adapun kebaikan atau sesuatu yang baik, yang patut, itu ma sesuatu itma'annat, yang tenang, ilaihi, kepada ma apa an-nafsu, jiwa, watma'anna, dan tenang, tuma'ninah, ilaihi, kepada ma apa al-qalbu, hati. Hal yang baik itu, pilihan yang baik itu, keputusan yang baik itu, kata beliau, adalah keputusan yang seandainya diambil, kebijakan yang seandainya diambil, pilihan yang seandainya diambil, kita punya hati itu tenang, punya hati dan tenang, tidak terbebani, legowo. Itu albir. Tanyakan kepada lubuk hatimu yang paling dalam. Itu nanti kalian akan dihadapkan dengan pilihan itu nanti kalau sudah bermasyarakat, khususnya. Apalagi ada masalah ini, apalagi masalah hal-hal yang kaitannya antara perselisihan antara orang dengan orang, manusia dengan manusia. Biasanya kita akan dipertemukan dengan pilihan tersebut. Mana pilihan yang terbaik? Kalau itu kaitannya dengan kita pribadi, lah itu tanyakan kepada kita pribadi ini baik apa enggak? Tanyakan kepada lubuk hati kita. Jangan nanya kepada orang dulu, tanyakan kepada hati kita yang paling dalam. Karena hati kita yang paling dalam itu bisa menilai baik atau tidaknya itu. Tidak usah orang lain dulu, kita dulu tanyakan. Ini baik apa enggak? Hati kita kadang-kadang meronta di dalam. Walaupun kenyataannya zahir kita ini tetap melakukan, tapi hati kita menolak. Itu sering kok kita melakukan itu. Mendapati hal seperti itu sering. Hati kita menolak, hati kita yang paling dalam menolak, tapi zahir kita, badan kita, tangan kita tidak bisa. Tetap saja kepingin ngambil itu. Melihat mangga, ini mangga siapa? Ente ketemu mangga di kebunnya orang, itu di tanah itu. Di tanah. Tanyakan kepada hati kalian paling dalam itu, pasti hati kalian meronta-rontai. Tahu, hati kalian paling dalam tahu ini tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil, ini bukan milik kita, jangan diambil. Itu hati kalian paling dalam. Tapi di sisi lain, tangan, mulut, perut khususnya ini tidak bisa begitu. Nah, makanya kalau melihat itu jangan tanyakan ke perut, jangan tanyakan ke tangan, jangan tanyakan ke mulut. Tidak bisa itu ditanya, apalagi masalah makanan, apalagi santri, apalagi tengah hari belum makan, melihat mangga, ketepaan payu arojo, kan begitu sudah. Itu kalau kalian tanyakan ke perut. Tapi tatkala kalian itu tanyakan ke hati yang paling dalam, itu hati pasti meronta-ronta. Ini tidak boleh, tidak bagus, ini bukan milik kita, haram. Itu hati. Tatkala kita dipertentangkan dengan hal yang seperti itu, tanyanya ke hati. Istafti galbak, tanyakan ke hati kalian. Kalau hati kalian menolak, meronta-ronta, itu jangan dilakukan. Begitu maksudnya itu. Ya, semuanya tanyakan ke hati kalian paling dalam, karena hati kita ini paling bersih di dalam menilai sesuatu. Tidak. Wal ithmu, dan adapun dosa, kata beliau, itu mah sesuatu haka yang bergejolak,
fin nafsi, di dalam jiwa, wa taraddada, dan meragukan, apa ma fis sadri, di hati. Sebaliknya, perkara yang tidak baik dalam hal ini yang ada dosanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Wabisah juga kepada kita, sesuatu itu pasti bergejolak di hati. Hati ini meronta-ronta melihat hal yang tidak baik, itu pasti meronta-ronta, itu tidak tenang. Tidak tenang. Kalau itu terjadi kepada kita, tinggalkan, tidak usah dipaksakan. Yang repot kadang hati kita ini kalah dengan perutnya, kan begitu ya. Perutnya lebih besar daripada hatinya. Lihat apa-apa kepingin diambil, lihat apa-apa kepingin dimakan. Sudah jelas hatinya menolak, meronta-ronta, tidak nerima, tapi kalah dengan hawa nafsu, dengan hasrat. Akhirnya sudah dilaksanakan juga akhirnya. Nah, ini pembelajaran untuk kita, kepada kita semua khususnya. Kalau ada apa-apa, ya mari apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini dijalankan, dilaksanakan. Bahkan dikatakan di sini, wa in aftakan nasu, wa in aftaka, dan walaupun berfatwa ka kepadamu siapa an-nasu, orang-orang manusia. Wa in aftaka, dan walaupun berfatwa ka kepadamu siapa an-nasu, manusia. Wa aftauka, ditambahi lagi, wa aftauka, dan berfatwa siapa mereka, orang banyak, ka kepadamu, yang berkenaan dengan pilihan itu. Contoh, kalian main di pinggir sungai, melihat ada pohon mangga berenang, melihat bukan pohon mangga ini, buah mangga ya. Buah mangga berenang, maksudnya hanyut di bawah air. Ada pohon mangga 1, 2, 3 lah begitu. Buah mangga sudah lewat. Hati kalian melihat, oh ini bukan punya saya. Hati kalian menolak, ya. Sudah, kalian sudah menolak, sudah. Kalian berpatokan kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Wabisah. Nah, sudah. Tanyakan kepada lubuk hati yang paling dalam, dan hati kalian menolak. Walaupun toh seandainya kalian ambil itu, hukumnya mubah-mubah saja itu. Karena memang sudah dibawa aliran air, sudah tidak ketemu siapa yang punya, kan begitu ya. Tapi toh nanti harus dipertanggungjawabkan, seandainya pemiliknya nyari itu, ketemu harus kalian ganti. Dah, dan itu terjadi, ceritanya panjang. Kemudian kalian sudah menolak, dari lubuk hati kalian paling dalam sudah menolak, tidak mau ngambil, ikuti itu, kata beliau. Ikuti itu, walaupun wa in aftakan nas, walaupun teman-teman kalian di sekitar mengatakan ambil saja itu halal, ambil saja itu boleh kok, oh sudah hanyut, apalagi nyor kering, siapa sih terro? Nah, begitu itu. Wa in aftakan nas, walaupun orang-orang mengatakan, berfatwa memperbolehkan mengambil itu. Walaupun orang-orang, apalagi orang-orang tidak paham agama ini. Satu orang, wa in aftaka, au apalagi aftauka, ataupun orang banyak mengatakan, oh rame-rame teman kalian kalak pijera eman, maskena nyor bisa parot kalak santena, begitu sudah. Walaupun selama hati kalian yang paling dalam mengatakan enggak usah dituruti, sudah. Ini sudah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita bisa mengamalkan itu, sudah. Jadi nanti kalau ketemu di mana saja, ini berkaitan dengan makanan, ya. Tarkus syubhat, karena pembahasan di sini wara, dan meninggalkan hal-hal yang berbau syubhat. Pilihannya ya wara, pilihannya ya kita nilaikan hal yang syubhat. Karena itu pembatas antara halal dan haram. Kalau kita sampai ke batasan itu, mau tidak mau kita mungkin akan masuk nyerempet ke yang
haramkan itu batas. Batas itu dihindari. Jangan kita malah masuk ke batas tersebut. Hindari batas tersebut. Jangan masuk ke perbatasan. Karena dikhawatirkan kita masuk nyerempet ke yang haram gitu. Nah, termasuk itu berkaitan dengan makanan, rizki. Kalau kaitannya dengan keputusan, kebijakan atau pilihan, itu juga menjadi pertimbangan ini. Tanyakan kepada lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau masih ragu bagaimana, memutuskan takut, takut salah, takut ini, tanyakan kepada orang tua. Pertama kali yang akan kalian tanyakan orang tua dulu ya. Kalau ada orang tuanya, tanyakan kepada orang tua, Mama, bagaimana Pak, saya kepengen lahir sekarang, tapi hati saya kok kayak tidak enak ini. Ada hal yang mengganjal di hati, tanyakan kepada orang tua kalian. Kalau kata orang tua kalian berangkat, kalau tidak jangan berangkat. Ya, kalau orang tua tidak ada, tanya kepada guru kalian. Kalau kata guru kalian berangkat, kalau tidak. Kalau ada suatu pilihan kebijakan dilakukan apa tidak, tanyakan tanyakan orang tua kalian untuk membantu di dalam memutuskan pilihan yang terbaik untuk kalian itu.